Shalom. Shalom. Kembali kita berjumpa dalam Cool Online bersama GBI Rayon 17. Dan dimanapun Bapak Ibu Saudara malam hari ini berada, mari dengan segenap hati, dengan seluruh hidup kita datang kepada Tuhan. Kita percaya ketika nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, Dia hadir dan Dia boleh melawat kita semuanya dan kita boleh diberkati bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji nama Tuhan sebab Dia Allah sumber kuat kita. Tepuk tangan buat nama Tuhan. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Bersama-sama kita nyanyikan hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milik kami ya Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari bersama-sama katakan tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku,
Selama-lamanya Dia sumber kekuatan kita. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Kau Allah kami yang setia. Sampai malam hari ini sebagaimana kami ada, penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan di setiap musim hidup kami, Engkau hadir menyertai kami. Hadirat-Mu, tangan-Mu yang perkasa itu menuntun kami. Untuk kami boleh berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kami ucap syukur Tuhan. Sebab itu kami datang dengan seluruh hidup kami. Dengan segenap hati kami. Kami mau menyembah Tuhan malam hari ini. Kami mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan malam hari ini. Biar di musim ini kami mengalami perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Pertolongan yang tidak pernah terlambat itu kami alami hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, hidupku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi bersama, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Allah yang setia, menolong dan menjaga hidupku. Haleluya. Sedererala-barala-barala basandinabo. Ya Tuhan Yesus, Kau setia, Kau setia. Kami sembah
bersama-sama saudara. Sedebedala baralaba shandenabo. Hinaraba sande. Sharala bala 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 bala. Sharala barala 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 barala. Pertolongan-Mu atas kami ya Tuhan, anugerah-Mu atas kami, belas kasih-Mu, perkenan-Mu atas umat-Mu Tuhan. Sederhana shandenamo. Sharala barala 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 barala. Sharala barala 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 barala. Di dalam setiap keadaan kami, di setiap musim hidup kami boleh senantiasa menyembah Tuhan. Mulut kami penuh dengan puji-pujian kepada Allah kami yang hidup, Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber pengharapan kami, Allah yang dapat kami percayai, dan firman-Nya ya dan amin buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, haleluya. Syarala barala barala masandinamu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kau usah ku takut, sebab kau sertaku. Kau
bersama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, di hidupku Tuhan selamanya, selamanya. Bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada. Hati kami dipulihkan, kekuatan kami diperbaharui, jiwa kami disegarkan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hati kami terbuka untuk perkataan-Mu, untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan. Ini kami, berbicaralah kepada setiap kami. Tuntun kami Tuhan di masa pandemi ini, biar kami berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita syukur kepada Tuhan di mana kita masih dapat melaksanakan kul gabungan. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan dan kepercayaan diberikan untuk saya boleh share kebenaran firman Tuhan. Dalam kesempatan yang indah hari ini, saya ingin share kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 32 ayat yang ke-15, Saudara. Dan tema firman Tuhan pada kul gabungan hari ini berkenaan dengan perubahan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, saya yakin dan percaya di tengah situasi kondisi yang seperti ini kita membutuhkan lawatan Roh Kudus, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus, kita membutuhkan api Roh Kudus yang membakar kembali kita, yang memberikan semangat yang baru bagi kita, yang memberikan kerohanian yang berkobar-kobar kembali bagi kita. Satu kebenaran yang ada di dalam Yesaya pasal 32 ayat yang ke-15 dikatakan begini, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menegaskan sebelum terjadinya Roh Kudus, maka padang gurun itu akan tetap menjadi padang gurun. Keadaan yang kering itu akan tetap menjadi keadaan yang kering. Keadaan yang gersang itu akan tetap menjadi keadaan yang gersang, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan hari-hari ini, kerohanian kita, dengan situasi pandemi yang terus berkepanjangan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, tanpa disadari ada banyak orang mengalami kegersangan rohani. Ada banyak orang sedang ada di dalam kekeringan rohani. Bahkan juga di dalam komunitas school, Bapak Ibu Saudara, mengalami kegersingan rohani, mengalami kekeringan rohani, mengalami kejenuhan, mengalami kebosanan, Bapak Ibu Saudara. Ya, mengalami keadaan-keadaan yang seolah-olah udah bermalas-malas. Tapi saya percaya saudara sekalian masih on fire dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ayat di dalam konteks Yesaya 32 ayat 15 ini tidak akan terjadi perubahan sebelum atau sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Nah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini penting sekali untuk kita menjadi pribadi yang membuka hati, pribadi yang memohon, pribadi yang meminta, pribadi yang berseru agar roh Tuhan itu dicurahkan atas hidup kita, atas keluarga kita, atas komunitas kita, atas gereja kita, atas daerah kita, atas kota kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab
Apa yang bisa mengubahkan yang tidak mungkin dapat diubah itu hanyalah oleh kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di dalam Yesaya 32:15 tadi, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Nah, begitu Roh Kudus dicurahkan, maka dampak yang terjadi, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, ada satu perubahan yang dahsyat. Kita tahu padang gurun, tempat sulitnya pertumbuhan, tempat sulitnya untuk sebuah tanaman bisa bertahan, Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah bisa lihat padang gurun dipenuhi dengan pasir, sejauh mata memandang semua pasir, gesang, Bapak Ibu Saudara, kering, Bapak Ibu, panas, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ayat ini berkata kalau Roh Kudus itu turun, maka akan terjadi perubahan, di mana padang gurun yang gersang tadi itu akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Dan semakin dahsyat Roh Kudus dicurahkan, maka dampaknya juga begitu. Kebun buah-buahan tadi akan berubah lebih lebat lagi, lebih hebat lagi, menjadi hutan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, komunitas Cool yang saya kasih, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kita rindukan kegersangan-kegersangan, kekeringan-kekeringan ini, Bapak Ibu Saudara. Ini segera berakhir di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kerohanian kita, di tengah-tengah komunitas Cool kita. Kita maunya ada satu perubahan yang dahsyat. Tetapi kita tidak tahu bagaimana membawa perubahan, bagaimana membuat perubahan itu. Dan Alkitab dalam ayat ini dengan tegas, sampai Roh Kudus dicurahkan, maka yang padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan akan berubah menjadi hutan, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kau sedang ada di dalam situasi yang sulit, keadaan yang sulit seperti seolah-olah di tengah padang gurun yang gersang, Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, ya, untuk merindukan lawatan Roh Kudus. Nah, saya yakin dan percaya tidak ada orang yang tidak menginginkan perubahan dalam hidupnya. Nah, apakah Tuhan akan terhambat untuk tidak bisa membuat perubahan dengan situasi-situasi sekarang ini? Oh, tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Apakah Tuhan akan terhalangi ya dengan situasi pandemi, krisis ekonomi, keadaan-keadaan yang tidak seperti kita harapkan seperti hari ini? Tidak ada yang bisa menghambat dan menghalangi Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat seperti apa yang Dia janjikan, apalagi hari-hari ini. Dia berjanji, Bapak Ibu Saudara, di era Pentakosta ketiga, di mana khususnya generasi Yeremia, anak-anak muda, tapi juga kita, ya, bukan hanya generasi Yeremia, tapi kita juga yang semangat muda ini, Bapak Ibu Saudara, akan dilawat dan dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Nah, kita semua rindukan adanya perubahan. Dan kita semua yakin bahwa di tengah-tengah situasi yang seperti lembah yang kelam, keadaan yang gersang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kita yakin kalau Roh Tuhan yang berkarya, semua bisa diubahkan menjadi kebun buah-buahan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti menginginkan perubahan, Bapak Ibu Saudara. Dari keadaan yang gersang, situasi yang gersang, kerohanian yang gersang, padang gurun yang kering kerontang, Bapak Ibu Saudara, menjadi kebun buah-buahan. Dan sekali lagi, itu hanya bisa dilakukan. Perubahan itu hanya bisa terjadi oleh karena kuasa Roh Kudus. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Lalu apa yang menjadi bagian saudara dan saya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kondisi gereja mula-mula sebelum hari pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, ya. Setelah mereka menyaksikan Yesus naik ke surga, murid menutup pintu rapat-rapat, Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka seolah bersembunyi, tetapi mereka sedang menaikkan doa-doa yang tajam sesuai dengan janji Yesus. Dan itu bisa kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14. Bagaimana para murid bertekun, bagaimana para murid bersehati, bagaimana para murid berdoa bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara, perubahan dari padang gurun menjadi kebun buah-buahan, menjadi hutan, itu hanya sebuah akibat, Bapak Ibu Saudara. Ya, tentunya sebuah akibat didahului dengan sebuah sebab. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, kata yang pertama yang seperti dilakukan oleh para murid 2000 tahun yang lalu di upper room, Bapak Ibu Saudara, jadikan komunitas kita hari-hari ini, Komsel, Cool kita, Bapak Ibu Saudara, menjadi komunitas yang bertekun.
Kata bertekun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berkeras hati dan bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, memusatkan segenap hati dan pikiran dan tenaga kepada Tuhan. Itu kata bertekun. Melakukan satu tindakan yang terus-menerus, Bapak Ibu Saudara, berkelanjutan. Itu kata bertekun, Bapak Ibu Saudara. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara, para murid bertekun untuk mewujudkan apa yang Tuhan janjikan 2000 tahun yang lalu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Janji Tuhan buat kita hari-hari ini. Pentakosta ketiga, Bapak Ibu Saudara. Saya selalu berkobar-kobar, Bapak Ibu Saudara. Apalagi menyaksikan apa yang dilihat oleh hamba Tuhan Russell Evans. Bahwa dari Indonesia, generasi Yeremia akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan membuat anak-anak muda kita menjadi anak-anak muda yang hidupnya tidak sama dengan dunia. Cinta mati-matian kepada Tuhan. Hidup tidak kompromi dengan dosa. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan api yang berkobar-kobar. Bahkan mereka akan menjadi misionaris dari Indonesia, akan pergi kepada bangsa-bangsa. Saya yakin itu. Bapak Ibu Saudara, komunitas yang ada di Lampung dan sekitarnya juga saya yakin dan percaya saudara juga menjadi bagian daripada apa yang dijanjikan Tuhan hari-hari ini, Pentakosta ketiga, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang terjadi itu merupakan sebuah akibat dari suatu sebab. Yang pertama penyebabnya adalah bertekun, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada cara lain. Mungkin selama ini kau sudah mulai lemah, selama ini kau sudah mulai goyah, selama ini kau sudah mulai merasa doaku tidak. No, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau merasa doamu tidak ada hasilnya, tidak, Bapak Ibu Saudara. Semua akan terjadi tepat pada waktu Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Orang yang berjalan maju sambil menabur benih, mengucapkan kata-kata doanya, dan bertekun, Bapak Ibu Saudara, terus maju, maka Alkitab memberikan jaminan dia tidak akan menghadapi satu kehampaan. Dia tidak akan pulang dengan tangan kosong. Dia tidak akan pulang tanpa hasil. Tapi Alkitab berkata, dia akan bersukacita sambil membawa berkas-berkasnya. Oleh sebab itu hari-hari ini kita harus tetap, Bapak Ibu Saudara, bertekun di dalam Yesus, bertekun di dalam komunitas, Bapak Ibu Saudara, dan terus bertekun untuk memanjatkan permohonan kita kepada Tuhan. Pentakosta ketiga, seperti para rasul pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara, memiliki ketekunan yang mengagumkan, Bapak Ibu, ketekunan yang kokoh, ketekunan yang gigih untuk mengalami lawatan Roh Kudus. Hari ini, kul-kul yang ada, kita pun juga bertekun dengan mengagumkan, dengan kualitas, dengan kuat, dengan kokoh, Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami Pentakosta yang ketiga. Haleluya. Kata yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sehati, Bapak Ibu Saudara. Memang ada banyak pergumulan masing-masing dalam anggota kul kita. Ada banyak keinginan-keinginan, kerinduan-kerinduan dalam anggota kul kita, dalam komunitas kita. Ada pokok-pokok doa yang berbeda-beda, saudara, yang kita naikkan. Ya, khususnya doa untuk pribadi, Bapak Ibu, untuk keluarga, Bapak Ibu Saudara, ya, untuk gereja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersehati terhadap janji Tuhan yang sudah disampaikan kepada gereja GBI Gatot Subroto, Bapak Ibu Saudara, yang khususnya ada di Lampung hari ini. Dengar, kita sehati untuk Pentakosta ketiga dan melaksanakan amalan agung. Bapak Ibu Saudara, memang ada banyak pergumulan dalam kehidupan ini. Selama kita hidup, langit tak pernah, saudara, menetap selalu biru, kata Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit kehidupan kita selalu biru. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita juga mendoakan perkara-perkara yang besar untuk terjadi dalam kehidupan kita, dalam komunitas, dalam gereja, dalam kota kita, Bapak Ibu Saudara, percayalah masalah-masalah kecil yang ada dalam kehidupan kita juga Tuhan sanggup selesaikan bagi kita. Sehati. Tetapkan dan teguhkan kesehatian untuk menaikkan pokok-pokok doa dengan tajam, dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, dengan berseru-seru untuk Pentakosta ketiga, lawatan Allah yang dahsyat. Haleluya, lebih dahsyat dari Azusa Street. Itu janji Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dengan situasi seperti ini yang dahsyat, dengan badai topan yang dahsyat ini juga akan menimbulkan badai lawatan Roh Kudus yang dahsyat dalam kul kita, dalam gereja kita, dalam kota kita, dalam generasi kita. Nah, oleh sebab itu sehati. Untuk bisa sehati kita harus meruntuhkan kepentingan-kepentingan pribadi kita, ego kita, kemauan sendiri kita. Tetapi untuk bisa sehati di dalam komunitas kita,
kita harus bersama-sama untuk mencari perkara-perkara yang lebih besar daripada kepentingan diri sendiri. Dan saya yakin dan percaya kepentingan yang lebih besar dalam kul kita adalah kita merindukan Pentakosta ketiga lebih dahsyat lagi terjadi. Nah, oleh sebab itu sehati. Haleluya, tidak ada agenda lain, tidak ada tujuan lain, tidak ada program-program yang lain kecuali yang berkaitan dengan Pentakosta yang ketiga, lawatan Roh Kudus pada zaman akhir, sehingga mengalami penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Saya tetap merindukan dan menantikannya dengan berkobar-kobar. Nah, oleh sebab itu yang kedua, kul-kul yang ada, halo, jangan ragu Bapak Ibu Saudara, ya, untuk kita sehati menetapkan pokok-pokok doa yang berkaitan dengan Pentakosta ketiga, pelaksanaan amanat agung, tuaian jiwa-jiwa yang besar, lawatan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, ini bagian-bagian penting yang harus kita sehati bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara, para rasul sehati, ya, untuk menantikan apa yang menjadi janji Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu digenapi. Mereka tidak tahu kapan itu akan digenapi. Mereka tidak tahu, Bapak Ibu Saudara, berapa lama mereka harus menunggu. Tetapi yang mereka lakukan adalah sehati. Hari ini kita bisa tahu mereka hanya menunggu waktu 10 hari. Setelah Yesus naik ke surga 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Tapi hari ini kita juga tidak tahu kapan Tuhan akan lebih dahsyat lagi melaksanakan amanat agung dengan Pentakosta ketiga, memakai setiap saudara dan saya. Tetapi kita harus tetap sehati dalam situasi, kondisi, cuaca, keadaan apapun, tetap sehati. Haleluya. Maka berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah doa bersama-sama. Ya Bapak Ibu Saudara, doa bersama-sama ini penting. Ya, tidak jarang dalam doa-doa pribadi kita sudah mulai kualitasnya, kobarannya sudah mulai menurun, saudara. Kadang-kadang api doa kita secara pribadi sudah mulai padam. Tetapi doa bersama-sama ini, Bapak Ibu, saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara, ya, lingkungan kita itu berdampak dan membawa pengaruh yang hebat dalam kehidupan kita. Pergaulanmu itu akan membawa perubahan dalam hidupmu. Makanya kalau saudara dan saya ada di tengah-tengah komunitas, ada di tengah-tengah pergaulan, orang-orang yang roh doanya, api doanya berkobar-kobar, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya api itu juga akan menyambar kehidupan kita, sehingga doa kita juga terus berkobar-kobar di dalam Tuhan. Doa kita akan terus menyala-nyala di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin dan percaya kita akan terus menaikkan doa-doa sampai Tuhan melakukan sesuatu dari surga kepada doa kita. Wow! Pray until something, ya, pray sampai sesuatu terjadi dari surga. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, terus doa sama-sama, jangan kendor, gaspol Bapak Ibu Saudara, yes, haleluya, jangan goyah, tetap on fire dalam doa bersama-sama seperti para rasul 2000 tahun yang lalu, menantikan pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini kita sedang menantikan Pentakosta ketiga lebih dahsyat lagi terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah, kita bisa lihat hasil daripada doa bersama Bapak Ibu Saudara. Ya, para murid itu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka semakin menyala-nyala karena Roh Kudus, sekali lagi, sampai dicurahkan Roh dari atas. Maka Roh itu akan membawa perubahan. Padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Sama, saya yakin dan percaya kalau kul-kul yang ada, Bapak Ibu Saudara, di Rayon 17 Lampung ini semakin berkobar-kobar dan mengalami lawatan Tuhan sekali lagi, maka lawatan Roh Kudus itu yang akan membawa perubahan dalam hidup kita, membawa perubahan atas kerohanian kita, membawa perubahan dalam kul kita, membawa perubahan terhadap Bapak Ibu Saudara, ya, sikap kita, kehidupan kita, spirit kita Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, tidak ada cara lain hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, terus kita berkobar-kobar dalam doa kita. Ingat, perubahan oleh Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu saya mendorong kul-kul yang ada hari-hari ini, jangan berhenti untuk engkau terus mengerang di hadapan Tuhan. Jangan berhenti untuk terus berseru-seru di hadapan Tuhan, bahkan berteriak di hadapan Allah untuk penggenapan Pentakosta yang ketiga ini. Dan saya yakin dan percaya
situasi keadaan yang ada, sesulit padang gurun, sesukar seperti di padang gurun, tidak akan menghalangi, menghambat pekerjaan Roh Kudus untuk membawa perubahan menjadi kebun buah-buahan, bahkan berubah lagi menjadi hutan yang lebat. Saya berdoa supaya komunitas yang ada di Lampung ini, supaya kul-kul yang ada di Lampung ini, saudara bangkit, saudara menyala-nyala, saudara on fire. Saudara dikasih Tuhan Yesus, karena doamu akan membawa perubahan. Ketika Roh Kudus turun, maka para murid buat berubah semuanya. Mereka yang tadinya takut menjadi berani, mereka yang tadinya masih bimbang sekarang dengan teguh, dengan kokoh, dengan kuat. Yang tadinya goyah, sekarang mereka punya iman seperti baja, bahwa kuasa Tuhan ada dalam kehidupan mereka, kuasa Tuhan ada dalam pelayanan mereka. Dan Alkitab mencatat Petrus membawa perubahan terhadap orang-orang yang ada di Yerusalem. Mereka dijamah oleh kuasa Roh Kudus dan memberikan diri untuk mereka dibaptis. Dan saya yakin dan percaya, tahun ini, haleluya, apabila doa kita bertekun, apabila kita sehati, on fire dalam doa, sepakat untuk mendoakan Pentakosta yang ketiga, maka kul-kul akan dilawat oleh Roh Kudus. Dan lawatan itu akan membawa perubahan. Dari padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Dari kebun buah-buahan akan berubah menjadi hutan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala bersama. Hamba-Mu berdoa, biarlah ketekunan, kesehatian, roh doa yang berkobar-kobar ada dalam setiap hati para anggota kul yang ada di Rayon 17 ini Tuhan. Mereka on fire, mereka berkobar-kobar untuk terus menaikkan doa, memanjatkan doa. Mereka terus berseru-seru sampai lawatan Roh Kudus Pentakosta ketiga terjadi. Karena kami percaya hanya oleh karena kuasa dan lawatan Roh Kudus, padang gurun yang gersang, padang gurun yang kering bisa diubah menjadi kebun buah-buahan, bahkan bisa berubah lebih lagi menjadi hutan yang lebat. Dan biarlah api doa untuk pencurahan Roh Kudus, untuk lawatan Roh Kudus di era Pentakosta yang ketiga ini terus menderu-deru, menggebu-gebu, menyala-nyala atas setiap kul-kul yang ada. Dalam nama Yesus kami percaya apa yang kami doakan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan persembahan bisa diberikan melalui 3 cara. Cara pertama, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan scan pada QR IS yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Cara kedua, Bapak Ibu bisa transfer rekening pada nomor-nomor rekening yang juga ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Dan cara ketiga, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam amplop persembahan. Dan kemudian pada saat Bapak Ibu lewat di Gereja Betel Indonesia Malahayati, Bapak Ibu bisa mampir sebentar, kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke ruang pembicara. Di sana sudah tersedia kotak persembahan, Bapak Ibu bisa masukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam kotak tersebut. Dan mari kita siapkan persembahan kita. Yang mau melakukan transfer boleh pegang handphonenya, yang mau masukkan persembahan ke dalam amplop bisa memegang amplopnya. Saya akan berdoa untuk kita semua. Kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa, di tangan kanan kami ada persembahan untuk kegiatanku. Kami percaya apa yang kami berikan itu sungguh menyenangkan Engkau Bapa di sorga. Engkau nggak melihat jumlahnya, tapi Engkau lihat kerelaan hati kami untuk memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri ibadah kul kita saat ini. Mari sekali lagi engkau tetap berdiri. Mari kau gandeng suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu. Dan mari dengan iman bersama-sama kita menerima berkat. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus, hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya sama-sama kita katakan amin.